Warahmatullahi Wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andri Prasetyo. Saya berasal dari Universitas Darmandalas. Di sini saya akan menjelaskan metode formal, itu di kuliah rekayasa perkawinan. Metode formal. Istilah metode formal mencakup sejumlah kegiatan: spesifikasi sistem formal, analisis dan identifikasi, pengembangan transformasional, dan verifikasi program. Seluruh kegiatan ini bertumbuh pada spesifikasi formal pangkat lunak. Pengertian metode formal. Metode formal adalah suatu spesifikasi pangkat lunak. Formal merupakan spesifikasi yang dinyatakan dalam bahasa yang perbendaharaan kata, sintaks, dan semantiksnya didefinisikan secara formal. Alasan metode formal dikembangkan. Yang pertama yaitu rekayasa pangkat lunak yang berhasil. Penggunaan metode-metode rekayasa pangkat lunak pada proses perancangan dan pengembangan menghasilkan perbaikan kualitas perangkat lunak. Yang kedua itu perubahan pasar. Perangkat lunak harus dikembangkan dengan cepat dan pelanggan seringkali bersedia menerima perangkat lunak dengan beberapa kesalahan, asalkan penyerahan yang cepat dapat dilakukan. Lingkup yang terbatas dari metode formal. Pada umumnya metode formal tidak sesuai untuk menspesifikasi interface user dan interaksi user. Terus yang keempat, skala metode formal yang terbatas. Skala metode formal tidak bertambah dengan baik. Masalah ini diperburuk dengan ketidakadanya dukungan alat bantu untuk teknik-teknik ini. Spesifikasi formal perangkat lunak. Terdapat tiga tingkat spesifikasi perangkat lunak yang dapat dikembangkan. Tingkat-tingkat ini adalah persyaratan user, terus persyaratan sistem, dan spesifikasi desain perangkat lunak. Di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ini spesifikasi formal berada di urutan keempat. Di sini spesifikasi formal mengarah ke spesifikasi persyaratan sistem. Terus spesifikasi persyaratan sistem mengarah lagi ke definisi persyaratan user. Lalu dikembalikan lagi ke spesifikasi persyaratan sistem, lalu kembalikan ke desain arsitektur, lalu balik lagi ke spesifikasi formal, lalu tingkat akhirnya itu desain tingkat tinggi. Di sini menunjukkan tahap-tahap spesifikasi perangkat lunak dan interface dengan rancangan. Tahap-tahap akhir proses yang merupakan pembuatan spesifikasi yang lengkap, konsisten, dan tepat. Pada prinsipnya ditunjukkan untuk kontraktor pangkat lunak. Spesifikasi ini berfungsi sebagai dasar implementasi sistem. Spesifikasi yang dapat ini biasanya merupakan spesifikasi formal. Spesifikasi formal pada perangkat lunak. Di sini kita lihat ada gambar feedbacknya terbalik dari spesifikasi persyaratan sistem, kembali ke desain arsitektur, lalu spesifikasi formal mengarah ke pemodelan sistem dan kembali ke spesifikasi formal. Kegiatan spesifikasi dan perancangan dapat dilakukan secara paralel. Ada hubungan dua arah antara setiap tahap proses. Informasi diberikan dari spesifikasi ke proses perancangan dan sebaliknya. Walaupun spesifikasi telah dikembangkan dengan rinci, pemahaman dalam membuat spesifikasi mengenai spesifikasi itu kan bertambah. Pembuatan spesifikasi formal memaksakan terjadinya analisis sistem rinci yang biasanya menggunakan error dan ketidakkonsistenan pada spesifikasi persyaratan informal. Deteksi error ini merupakan argumen yang paling ampuh untuk mengembangkan spesifikasi formal yang ditemukan oleh Hall tahun 1990. Masalah persyaratan yang tetap tidak terdeteksi sampai tahap-tahap berikutnya pada proses perangkat lunak biasanya mahal untuk diperbaiki. Lalu di sini ada perbandingan antara tanpa spesifikasi formal dengan spesifikasi formal. Di sini saya akan menjelaskan
Dengan spesifikasi formal, biaya spesifikasi dan implementasi tidak dapat dibandingkan dengan biaya validasi, sistem berkurang secara signifikan. Di sini terdapat awalnya tanpa spesifikasi formal, jadi spesifikasi berada di bawah, terus desain dan implementasi berada di urutan kedua, terus validasi berada di urutan tertinggi yang menekan biaya tertinggi. Di sini dengan spesifikasi formal dapat meredam biayanya. Yang pertama itu menaikkan biaya spesifikasi, terus desain dan implementasi disejajarkan dengan spesifikasi, terus validasi diturunkan anggaran atau biayanya, biaya validasi. Biaya proses perangkat lunak dipengaruhi oleh penggunaan spesifikasi formal. Pekerjaan pengembangan spesifikasi formal mampu mengatasi permasalahan persyaratan pekerjaan ulang untuk membetulkan masalah ini setelah sistem rancang akan terhindari. Pendekatan spesifikasi formal. Pendekatan aljabar, di mana sistem dikembangkan dalam hal operasi dan hubungannya. Pendekatan hal berbasis model, di mana model sistem dibangun dengan menggunakan konstruksi matematik seperti himpunan dan deret, dan operasi sistem didefinisikan dengan bagaimana operasi tersebut mengubah status sistem. Bahasa spesifikasi formal. Di sini bahasa aljabarnya Lorch Butet et al. Pada tahun 1985 dan 1993. OBJ Sugi et al. Pada tahun 1985. Konkurennya di sini Lotus Bolognesi dan Brixma pada tahun 1987. Berbasis model yaitu bahasa sekuensialnya itu Z Spivak pada tahun 1992. PDM Jones. Di sini Jonesnya nama penemunya dan Spivak ini juga nama penemunya. Pada tahun 1980 itu B Wordsworth pada tahun 1996. Konkurennya itu JSP dan Hart pada tahun 1995. Terus Petrinet Peterson pada tahun 1990. Inilah contoh bahasa pada masing-masing kelasnya. Terus spesifikasi interface. Spesifikasi interface subsistem yang tepat penting karena dikembangkan subsistem harus menulis kode yang memakai layanan subsistem lain sebelum implementasi. Spesifikasi interface memberikan informasi untuk pengembang subsistem sehingga mereka tahu layanan apa yang akan tersedia pada subsistem lain dan bagaimana aksesnya. Di sini saya akan menunjukkan objek interface subsistem. Itu ada subsistem A dan subsistem B. Mereka ini saling berkaitan. Ini arah ke sini dan ini ke sini, ini mengarah ke sini dan ini saling berkaitan kayak tali sepatu yang mengikat sepatu supaya erat. Data dan operasi yang dapat diakses melalui interface subsistem. Komponen spesifikasi aljabar. Pendahuluan yang mendeklarasikan sort atau nama, tipe, entitas yang dispesifikasi. Sort merupakan himpunan objek. Sort biasanya diimplementasikan sebagai tipe. Bagian deskripsi di mana operasi dideskripsikan secara informal. Bagian signatur mendefinisikan sinteks, interface ke kelas objek, atau tipe data abstrak. Bagian aksioma yang mendefinisikan semantik operasi dengan mendefinisikan satu set aksioma yang mencirikan perilaku tipe data abstrak. Kegiatan spesifikasi informal interface. Yang pertama yaitu penstrukturan spesifikasi. Terus mengorganisasikan spesifikasi interface informal menjadi satu set tipe data abstrak atau class object.
Yang kedua itu penanaman spesifikasi. Tetapkan nama untuk setiap spesifikasi tipe abstrak. Putuskan apakah spesifikasi tersebut membutuhkan parameter generik dan tentukan nama untuk sort yang teridentifikasi. Yang ketiga itu pemilihan operasi. Pilih satu set operasi untuk setiap spesifikasi berdasarkan fungsionalitas interface yang teridentifikasi. Selanjutnya, spesifikasi operasi informal. Tuliskan spesifikasi informal terminal operasi. Terus definisi sintaks, operasi dan parameter bagi setiap operasi. Ini merupakan bagian signatur dari spesifikasi formal. Terus definisi aksioma. Definisikan simetrik operasi dengan mendeskripsikan kondisi apa yang selalu true atau benar untuk berbagai kombinasi operasi. Di sini contoh spesifikasi struktur. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Ini create, con, heads, types, tile. Di sini mungkin kita skip aja. Terus operasi tipe data. Operasi konstruktor yang membuat atau memodifikasi entitas dari sort yang didefinisikan pada spesifikasi. Biasanya, ini merupakan nama yang diberikan seperti create, update, add, atau dalam kasus ini cons yang berarti konstruksi. Terus operasi inspeksi atau pemeriksaan yang mengevaluasi atribut sort yang didefinisikan pada spesifikasi. Biasanya, ini merupakan nama yang diberikan yang berhubungan dengan nama atribut atau nama seperti eval, get, dan lain sebagainya. Spesifikasi operasi. Spesifikasi occupied menyatakan bahwa pada ruang udara yang kosong atau create, suatu ketinggian selalu kosong. Create biasanya kan diletakkan di awal. Spesifikasi move menyatakan bahwa jika operasi move diterapkan pada ruang udara yang kosong atau create atau diterapkan di create, ruang tersebut tidak dapat berubah dan dibangkitkanlah eksepsi untuk menunjukkan bahwa pesawat yang dispesifikasi tidak ada ruang udara tersebut. Terus spesifikasi perilaku. Pendekatan alternatif bagi spesifikasi formal yang telah banyak digunakan pada proyek industri adalah spesifikasi berbasis model. Spesifikasi berbasis model merupakan pendekatan terhadap spesifikasi formal di mana spesifikasi sistem dinyatakan sebagai model satu sistem. Operasi sistem dispesifikasi dengan mendefinisikan berbagai operasi tersebut yang mempengaruhi status model sistem. Dengan demikian, perilaku sistem dapat didefinisikan. Terus deskripsi formal dimasukkan sebagai bagian-bagian kecil dan mudah dibaca dan disebut dengan skema yang dibedakan dari tes yang berhubungan dengan menggunakan highlight grafis. Skema digunakan untuk mengenalkan variabel status dan mendefinisikan batasan dan operasi pada status. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu rakit jarum, pompa, kontroler, sensor, alarm, jam, display 1 dan display 2. Di sini saya akan menjelaskannya. Rakit jarum dihubungkan ke pompa. Komponen di sini, rakit jarum dihubungkan ke pompa. Lalu komponen ini digunakan untuk memasukkan insulin ke dalam tubuh penderita diabetes. Terus sensor mengukur tingkat glukosa darah user. Input dari sensor dipresentasikan oleh reading pada spesifikasi formal. Di sini sensor, di sini mengukur, dan di sini sebagai controller. Lalu pompa memompa insulin dari
Sulfide ke rakitan jarum, nilai yang menunjukkan jumlah bagian insulin yang harus diberikan direpresentasikan oleh dosen pada spesifikasi formal. Terus controller mengontrol seluruh titik ini memiliki scalar on atau off ditambah tombol override atau mengesampingkan ditambah tombol untuk menentukan jumlah yang akan diberikan. Jadi controller terus ada tombol on off-nya, jadi dia di sini mengontrol semuanya. Terus dia ada tombol on off-nya dan juga bisa mematikan seperti pompanya. Pokoknya di sini controller semuanya yang inti dari semua ini. Kesimpulannya adalah pendekatan masalah yang harus diselesaikan merupakan suatu keuntungan utama dari penggunaan spesifikasi formal dengan spesifikasi informal. Konflik ini lebih mudah terlewatkan dan harus ditangani pada tahap berikutnya dari proses pengembangan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Maaf agak terbata-bata, saya susah sekali menyebut kata-kata yang berkaitan dengan spesifikasi. Tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.